setelah perjanjian pasti aku buka lalu pulang ada lagi. Kira gimana kalau ya kita tunggu dulu siapa yang datang. Kalau datang pasti ya lagi buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, semakin hari pembahasan terkait dengan pemilihan kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati Bengkulu Selatan semakin asyik dan menarik untuk dibahas ya. Apalagi pemilihan kepala daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ini diprediksi akan berlangsung sengit dan berlangsung seru ya. Apalagi saat ini sudah tercium aroma saling gugat-menggugat terhadap beberapa kandidat yang digadang-gadang bakal maju di Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan ini. Nah, belum lagi masa pendaftaran, belum lagi memasuki masa pendaftaran, apalagi memasuki penetapan pasangan calon ya. Aroma gugat-menggugat tersebut sudah tercium. Hal tersebut mengemuka pada saat hearing di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 22 Juli yang lalu. Yang mana hearing tersebut dihadiri oleh KNPI Kabupaten Bengkulu Selatan dan berbagai organisasi kemudaan. Juga hadir KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang mana hearing tersebut membahas terkait dengan surat yang dilayangkan oleh DPD KNPI Kabupaten Bengkulu Selatan ke KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga ke DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang isinya mempertanyakan dan meminta KPU Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mempertegas tafsir dari PKPU 8/2024 tentang pencalonan kepala daerah. Khususnya meminta KPU menegaskan tentang pasal 19 ya, kalau nggak salah 19 huruf C dan E di PKPU 8, yang intinya mempertanyakan apakah masa jabatan PLT Bupati Bengkulu Selatan juga ikut dihitung dalam periodisasi menentukan apakah seorang bupati atau kepala daerah tersebut telah terhitung 2 periode atau tersebut. Jadi intinya kira-kira bahasa yang mudah dimengertinya seperti ini. DPD KNPI ini secara tidak langsung mempertanyakan apakah Bupati Bengkulu Selatan saat ini Gusnan Mulyadi ini udah dihitung 2 periode atau belum berdasarkan PKPU tersebut. Namun pada kesempatan tersebut KPU Kabupaten Bengkulu Selatan belum bisa menjawab secara pasti ya, belum bisa menjawab secara detail. Mereka beralasan masih menunggu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari KPU pusat terkait dengan pencalonan dan penghitungan masa jabatan ini. Nah, hal yang menarik ya pada saat hearing tersebut muncul dari salah seorang anggota DPR, Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Bapak Holman. Nah, pada hearing tersebut Holman mengingatkan kepada KPU dan juga menyampaikan bahwasanya Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan ini dipastikan ya akan dipenuhi dengan gugatan-gugatan, terkhusus gugatan terkait dengan pencalonan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi. Jadi secara tidak langsung ya, Holman menyampaikan bahwasanya bakal ada gugatan. Misalkan nanti ya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan. Holman yang juga mantan Ketua KPU Kabupaten Bengkulu Selatan ini memastikan, bahkan berkali-kali beliau menyampaikan, memastikan bakal ada gugatan, baik itu gugatan ke Bawaslu, gugatan ke Petun, gugatan ke Mahkamah Agung, atau bahkan sampai ke gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang kira-kira isinya ya meminta KPU Kabupaten Selatan untuk membatalkan
penetapan bakal calon nanti. Jadi kalau saya tangkap ini ya, bakal ada gugatan untuk menggugurkan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bungku Selatan. Karena mereka beranggapan sudah 2 periode. Ini nanti kita saksikan ya, ada video hearing ya. Tapi sayang video hearing ini tidak dari awal. Maksudnya tidak dari awal, di situ tidak ada pernyataan dari awal. Politisi PDIP Holman ini menyatakan bakal menggugat keputusan KPU dan menggugat pencalonan incumbent hingga ke Mahkamah Konstitusi ya. Jadi kalau kita baca ini ya, beliau juga menyampaikan ini, beliau juga menyampaikan bahwasanya gugatan tersebut intinya ya, untuk mengingatkan KPU agar berhati-hati dalam menetapkan calon kepala daerah, calon bupati dan wakil bupati Bungku Selatan ini ya. Nah, kalau saya tangkap ya dari pernyataan Holman ini ya, bahwasanya PDI Perjuangan ini udah secara tidak langsung ya, udah menyatakan ini tidak akan ya, dipastikan tidak akan mengusung bupati petahana saat ini Gusnan Mulyadi yang diisukan akan berpasangan dengan Iis Sumirat Mersyah. Nah, hal ini juga secara tidak langsung ya udah membocorkan strategi yang mungkin nanti bakal ditempuh oleh PDI Perjuangan yang akan menggugat keputusan KPU, misalkan nanti menetapkan Gusnan sebagai calon Bupati Bungku Selatan. Jadi KPU bakal digugat, nanti mungkin minta gugat ke Bawaslu, bisa juga ke, kalau bahasa Holman akan digugat juga ke Petun, Mahkamah Agung, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugurkan pencalonan Gusnan Mulyadi karena dianggap sudah 2 periode. Kalau kita baca-baca, hal ini juga salah satu dalil yang nantinya berpeluang gugat ini karena Gusnan Mulyadi dianggap sudah 2 periode, sebagaimana yang pernah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang kalau nggak salah itu ada Bupati Kutai Kertanegara ya yang minta MK untuk memberikan putusan apakah beliau itu sudah 2 periode atau belum. Nah, kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bahwanya penghitungan 2 periode atau tidak tersebut masa jabatan PLT juga ikut dihitung. Nah, jadi kalau KPU sih sepertinya berada di posisi maju kena mundur kena ya. Jadi nanti KPU ini tetap akan digugat. Misalkan KPU tidak meluluskan ya, menyatakan Gusnan tidak memenuhi syarat, tentunya ya partai pengusung dan tim-timnya Gusnan bakal menggugat KPU, menggugat ke Bawaslu dan lain sebagainya untuk diluluskan menjadi calon. Nah, misalkan nanti KPU menetapkan Gusnan sebagai pasangan calon bersama calonnya nanti memenuhi syarat, tentunya poros-poros atau yang kontra terhadap dengan ini atau lawan-lawan politiknya dipastikan bakal menggugat ini, mulai dari menggugat ke Bawaslu, saja di Petun, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi untuk menggugurkan pencalonan Gusnan Mulyadi dan membatalkan ketetapan KPU terkait dengan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Selatan tahun 2024. Jadi sebenarnya ini masih lama, namun aroma gugat-menggugat ini sudah mulai terasa ya, sudah mulai terasa panasnya ini ya. Nah, jadi kita lihat saja nanti apakah benar-benar PDI Perjuangan sebenarnya bukan PDI Perjuangan ya, ini politisi PDI Perjuangan menyatakan bakal ada gugatan, dipastikan bakal ada gugatan
Tapi dia tidak menyebut apakah ini yang akan menggugat PDI Perjuangan ataukah pihak-pihak lain yang akan melakukan gugatan terhadap KPU dan juga pihak terkait Gusnan Mulyadi nantinya. Ini semakin seru ya, belum lagi penetapan, tapi sepertinya aroma gugat-menggugat ini udah hampir dipastikan. Bahkan kalau kita lihat ya, yang berpotensi gugat-menggugat ini bukan hanya Gusnan Mulyadi, namun juga misalkan nanti mantan Bupati Luwu Selatan Reskan Effendi dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU, ini juga akan digugat oleh pihak-pihak terkait lainnya, terutama lawan-lawan politiknya ya. Rival-rival pilkada ini nanti juga akan melakukan gugatan. Pun juga sebaliknya, misalkan nanti Reskan Effendi dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Komisi Pemilihan Umum, secara tegas Reskan Effendi juga melalui video yang pernah kita unggah juga di sini menyatakan akan menggugat KPU untuk diluluskan menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Selatan. Nah, ini memang prosesnya masih panjang, tahapannya masih panjang, KPU masih belum juga membuka pendaftaran. Nanti juga bakal ada verifikasi faktual dan lain sebagainya. Namun sebuah catatan yang penting untuk kita ketahui bersama bahwasanya Pilkada Kabupaten Luwu Selatan dipastikan bakal dipenuhi dengan gugatan-gugatan. Dan terkait dengan gugatan itu ada dua potensi. Yang pertama terkait dengan pencalonan Gusnan Mulyadi yang dianggap yang masih diperdebatkan apakah sudah 2 periode atau belum. Dan juga terkait dengan rencana pencalonan mantan Bupati Luwu Selatan Reskan Effendi terkait dengan statusnya apakah sudah memenuhi syarat minimal 5 tahun sebagai mantan narapidana atau belum. Ini yang bakal menjadi perdebatan dan bakal menjadi materi gugatan-gugatan, baik itu nanti ke Bawaslu, ke Petun, ke Mahkamah Agung sampai ke Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, kita tentunya sama-sama berharap, sama-sama berdoa semoga pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati Luwu Selatan bisa berlangsung dengan aman, damai, nyaman, sejuk, adem ya. Dan tentunya nanti bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin Luwu Selatan yang berakhlak mulia, yang bertanggung jawab, yang bisa mensejahterakan masyarakat dan juga mempunyai integritas keteladanan yang baik. Berikut kita saksikan bersama pernyataan dari politisi PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Selatan, anggota DPRD Kabupaten Luwu Selatan, yang juga sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Luwu Selatan, Holman, pada saat hearing dengan rapat dengan pendapat dengan KPU bersama DPD KNPI pada 22 Juli yang lalu. Sudah keliru menafsirkan putusan MK. Ini terjadi. Dan ini akan terjadi Pak Gua. Maksud saya kita tidak tunggu. Mereka itu kalau persis saya, kemana dulu? Saya ini Pak Gua kan isunya kasus. Bahwa KPU, saya orang pertama yang mau berdebat dengan orang itu. Bukan masalah daerah, bukan. Kami itu aturan. Dan sudah diuji. Apakah waktu tinggal putaran itu Pak Gua? Saya digugat ke pengadilan, digugat ke Mabes Polri, digugat ke politik, semuanya benar. Kenapa? Karena kami patuh terhadap teknik aturan itu. Nah, jadi kalau saya tinggal kita tunggu. Kalau Jokniasnya itu, mungkin Joknias itu ketua akan melanggar 3 pasti 3 seperti itu. Nah, tinggal nanti harapan saya, karena ini memang bakal internasional, Luwu Selatan para kontrol KNPI segala macam menyumbang secara nasional mempersoalkan soal 38 terkhusus pasal 19 ini. Maka kami pastikan maka kami, karena saya tahu juga kan kalau bocorannya itu dipot, itu dipotik, putusan itu dipotik, dapat ada informasi dipotik 34 masukkan ayat yang 3 tidak mau tetap yang C, tidak masukkan pasal ayat E. Ini yang terjadi, saya tahu bocorannya. Nah, orang-orang ini, kawan-kawan KPU ini pasti memang akan menjadi korban kebijakan nasional. Nah, kata Pak Ketua tadi benar, maksud kami isu-isu yang sampai ada ini itu bagian yang tersampaikan di KPU ini sama Joknis. Bahwa bakal begini
bakal begini Pak. Isu daerah itu begitu. Belum kita nasionalis, kita akan musuh dulu yang pasti ada. Nah itu yang bakal dimasukkan oleh saya teman-teman KPU membantu kita sebelum kita berhadapan. Nanti yang dihadapi Pak pasti mereka. Setelah terjadi pasti aku kelihatan. Lalu pulang dengan itu. Bilang gimana kalau buat? Ya dia tunggu dulu siapa yang datang. Kalau datang pasti ya tadi bukan. Nah tugas kita ada di MPI, kita akan kawal barang ini. Kita akan kawal, kita meyakini dan sepemahaman kita bahwa PKPU itu bermasalah 19 menurut yang kita luar. Tapi mereka yang tidak bermasalah, tidak akan mungkin mereka kalau kitab suci kali ini pasti begitu begitu. Bukan begitu, pasti kitab suci kali ini. Kalau nak kiamat usul tadi PKP dari masuk di tafsir 19 pasti begitu. Jadi tidak, pasti begitu. Nak kiamat masih kalau mereka itu menghitung berdasarkan esenatik misalnya Lausna. Pasti begitu Pak. Setelah mereka hitung cukup masuk. Nah soal pengusulan tetap menjadi calon itulah peran kita. Gugat menggugat di Bawaslu, di Perpol, DMK terakhir, dan banyak kejadian dibatalkan. Nah kira-kira begitu deh, intinya pasti begitu arahnya itu. Nah yang saya maksud ini kita juga memahami KPU, tapi diskusi hari ini ya itu bagian isu kalian dalam BMT itu. Yang Pak Tua tadi isu kamu sampaikan bahwa bakal begini Pak, bakal rame akibat tingkat ke-8 itu. Itu intinya yang disampaikan di kawan-kawan. Gue pikir itu Pak Tua sebagai tambahan.